ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walhasil ketika berziarah Nabi Muhammad SAW keluar. Ketika itu Nabi Muhammad SAW berbicara dengan mereka, lalu Rasulullah memberikan hadiah kepada semua di antara mereka. Ada di antara mereka yang pertama Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Diberi oleh Rasulullah semacam loh ini kayak papan atau semacam papan kecil untuk menulis. Al-Imam Al-Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri diberikan oleh Rasulullah tongkat. Al-Habib Abu Bakar bin Husain Bil-Fiqih yang di Banda Aceh itu, yang di Tengku di Anjung, itu diberikan oleh Rasulullah hadiah nampan, talam. Yang Syekh Abdullah Bagharib disuruh balik ke kota Tarim. Yang Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus diperintahkan oleh Nabi untuk hijrah ke Kairo, ke Mesir. Al-Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk pergi ke Malibar, India. Dan Al-Habib Abu Bakar bin Husain Bil-Fiqih disuruh oleh Nabi untuk pergi ke Aceh. Jadi Nabi Muhammad SAW menyebut nama Aceh. Mulia ini Aceh. Tapi jangan pula nanti bangga-banggakan, oh kalian orang Jawa gak disebut sama Nabi, kami orang Aceh disebut sama Nabi. Oh jangan juga, orang Jawa mungkin ada juga kisahnya yang disebut sama Nabi. Tapi Aceh ini jadi bukti Al-Habib Abu Bakar. Karena Habib Abu Bakar ini bukan orang Aceh. Biar kalian tahu, Habib Abu Bakar ini bukan orang Aceh. Beliau ini asli Tarim. Asli orang Tarim, bukan orang Aceh. Sehingga ketika mendapat perintah itu, gak ada satupun orang yang berani bertanya kepada Nabi Muhammad. Semuanya mengatakan sami'na wa ta'na, kecuali Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus yang disuruh ke Mesir. Kata Habib Abdurrahman, kata Habib Abdurrahman, ya Rasulullah, untuk apa aku diperintahkan ke Mesir ya Rasulullah? Di Mesir kan ulamanya sudah banyak. Ulamanya pembesar-pembesarnya sudah sangat banyak. Kenapa aku harus lagi diperintahkan ke sana? Kata Nabi Muhammad SAW, pergilah kalian kemana yang aku perintahkan, nanti kalian akan tahu setelah kalian sampai di sana. Walhasil Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus ketika sampai ke negeri Mesir, subhanallah, gak lama ketika beliau sampai di kota Kairo di Mesir, ketika itu di Al-Azhar, imam besar Al-Azhar wafat, meninggal. Sehingga para ulama-ulama yang tersisa, mereka ingin membuat kesepakatan, buat rapat untuk menentukan siapa yang lebih pantas menjadi imam besar Al-Azhar. Karena di zaman itu kedudukan imam besar Al-Azhar itu jauh lebih penting posisinya dibandingkan menteri agama. Berbeda dengan sekarang, menteri agama membawahi Al-Azhar. Dulu Al-Azhar posisinya itu jauh lebih penting dibandingkan menteri agama. Jadi lebih krusial posisi Imam Al-Azhar dibandingkan Menteri Agama. Sehingga mereka cepat-cepat cari tahu bagaimana caranya untuk bisa mencari pengganti Imam Al-Azhar. Ketika itu Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa ikut rapat dengan para ulama. Ulama Mesir itu kalau pakai pakaian bajunya itu gagah-gagah. Antum boleh lihat Syekh Ali Jum'ah, Syekh Usama Azhari, Syekh Ahmad Recep Thayyib yang sekarang masih hidup, ini semuanya mereka ulama-ulama Mesir, ulama-ulama besar di Al-Azhar. Itu pakaiannya pakaian yang pakaian yang penuh wibawa, rapi, wibawa, haibah. Marwahnya tinggi ketika mereka memakai pakaian tersebut. Namun kalau dibandingkan dengan ulama Hadramut, semisal Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, antum kalau pergi ke Hadramut sampai sekarang, jangan tengok Habib Umar. Habib Umar ini sudah menyesuaikan pakaian dunia. Karena beliau ini kan keliling seluruh dunia, jadi harus menyesuaikan. Tapi kalau antum pergi ke Tarim, pergi ke Hadramut, antum lihat bagaimana ulama-ulama Hadramut di sana yang masih ada. Itu pakaiannya, mungkin kita anggap orang miskin pun nggak pakai pakaian kayak gitu. Padahal semuanya mufti, alim ulama. Sampai dikatakan jubahnya mereka itu yang mereka pakai, itu jubahnya tembus pandang sampai nampak pakaian dalamnya itu apa. Saking sederhananya pakaian mereka. Sehingga ketika itu berkumpul,
para ulama bermusyawarah rapat, Al-Imam Al-Habib Abdurrahman juga ikut. Mereka menentukan bagaimana caranya kita untuk bisa menentukan apa patokannya. Ada yang mengatakan yang paling banyak yang paling alim, ada yang mengatakan yang paling banyak hafalan. Walhasil sana sini enggak menemukan kata sepakat. Kata Habib Abdurrahman, tunjuk tangan. Orang heran, ini siapa? Baju lusuh kok berani-beraninya tunjuk tangan. Tapi ya sudahlah, kita dengar saja pendapatnya dulu apa. Kata Habib Abdurrahman, gimana kalau kita menentukan siapa Imam Al-Azhar yang paling banyak bisa menyebutkan sunnah-sunnah solat di solat, sunnah-sunnah di dalam solat subuh. Yang paling bisa menyebutkan paling banyak sunnah-sunnah di dalam solat subuh, itu yang jadi imam. Oh betul juga, ini bagus ini, kita coba. Alhasil mereka bermusyawarah. Ada di antara mereka yang menyebutkan 30 sunnah, ada 40, ada 50, ada 60, ada 70. Sampai paling alimnya ulama di zaman itu ketika itu, yang paling alim bisa menyebutkan 180 sunnah. 180 sunnah di dalam sholat subuh. Ketika itu istilahnya moderator kayak Ihsan ini bilang, ada lagi? Nggak ada lagi? Oke. Ketika mau diputuskan, Al-Habib Abdurrahman tunjuk tangan. Saya. Iya, orang lusuh lagi berbicara. Kenapa? Mau protes? Enggak. Kata Habib Abdurrahman, aku bisa menyebutkan lebih daripada itu. Allah, gaya aja. Berapa yang kau bisa sebutkan? Baik, aku akan sebutkan satu persatu. Disebut oleh Habib Abdurrahman bin Mustafa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 500 sunnah. 500 sunnah di dalam sholat subuh. Itu ulama-ulama itu cengang. Udah lewat 180 udah cengang. Kami paling alim cuma mampu 180, itu udah mentok itu. Ini Habib Abdurrahman bisa menyebutkan 500. Dan semuanya benar, ada dalilnya. Kata Habib Abdurrahman, udah bilang 500, cukup nggak? Kalau aku mau sebut, kalau kalian mau aku sebut 1000 sunnah, aku akan sebut 1000 sunnah. Tapi cukup 500. Akhirnya sepakat Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus dijadikan Imam Al-Azhar di zaman itu. Sampai sekarang makamnya ada di Mesir. Nah, apa guna papan tadi? Itu dikatakan Nabi SAW memberi hadiah papan yang dikatakan Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, kalau beliau menyembuhkan masalah yang ditanyakan oleh para ulama atau permasalahan umat-umat yang ada di Mesir ketika itu, yang ada di Kairo, maka kalau beliau nggak tahu jawabannya, beliau tulis pertanyaannya di dalam papan itu, di atas papan itu, nanti akan tulisan keluar muncul di bawahnya jawaban daripada Nabi Muhammad. Jawaban daripada Nabi Muhammad SAW menjawab. Ini yang jawab Nabi Muhammad. Jawaban yang nggak perlu pakai dalil kitab lagi, langsung sumbernya yang menjawab. Dan ini bukan suatu hal yang aneh, biasa. Minta maaf, bukan merendahkan yang laki-laki. Tapi ada seorang wanita bernama Syekhah Sultanah Az-Zubaidi. Syekhah Sultanah Az-Zubaidi. Syekhah Sultanah binti Ali Az-Zubaidi. Ini disebut sebagai Rabi'atul Adawiyahnya Hadramut. Syekhah Sultanah ini disebut sebagai Rabi'atul Adawiyahnya Hadramut. Rabi'atul Adawiyah, Rabi'atul Adawiyah. Alim luar biasa. Itu dikatakan beliau tidak akan tidur malam kecuali beliau sudah bersolawat kepada Nabi Muhammad sebanyak 100.000 kali. Nggak mau tidur kalau belum solawat 100.000 kali. Kita 10 kali aja syukur, 20 kali syukur. Dan beliau tekad. Sampai dikatakan para ulama yang hidup di zaman itu, beliau ini kebetulan hidupnya di zaman Sayyidina Imam Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, dan juga anak beliau Al-Habib Abu Bakar As-Sakran. Beliau ini seorang syekhah, bukan daripada kalangan syarifah. Akan tetapi karena kealimannya, karena keluar biasaannya, alimnya luar biasa, sampai Al-Habib Abdurrahman As-Segaf itu hampir menikah dengan beliau. Hampir menikah, sudah khitbah, sudah tunangan, akan tetapi nggak jadi menikah karena keburu Al-Habib Abdurrahman meninggal. Habib Abdurrahman As-Segaf dan anaknya beliau Al-Habib Abu Bakar bin Abdurrahman As-Sakran itu gurunya Syekhah Sultanah.
Jadi dulu Al-Habib Abdurrahman itu senantiasa berdakwah keliling Hadramaut, dari satu kota ke kota, dari kampung ke kampung, dari desa ke desa. Sampai dikatakan Syekhah Sultanah ini adalah salah satu bukti pembuktian bahwasanya tidak harus bapak kita alim atau ibu kita alim baru kita jadi orang alim, tidak. Karena Syekhah Sultanah ini orang tuanya dua-duanya malah orang Badui, orang yang biasa-biasa saja, orang awam, bukan orang ulama. Tapi Syekhah Sultanah subhanallah diberikan karunia oleh Allah punya kecintaan terhadap ilmu luar biasa. Sehingga kalau beliau tinggal di kota namanya Maryamah. Jadi kalau beliau itu tinggal di Maryamah, mendengar adalah Habib Abdurrahman As-Saggaf atau anaknya Habib Bakar As-Sakran berdakwah di dekat-dekat kota Maryamah, beliau cari tahu, beliau jalan kaki, beliau bisa menjumpai mereka Habib Abdurrahman untuk menuntut ilmu. Sampai singkat cerita, ulama-ulama mengatakan, Syekhah Sultanah pernah mengatakan, tidak ada ulama yang hidup di zamanku yang posisinya berada di atas aku. Semuanya kedudukan mereka di bawah aku, kata Syekhah Sultanah. Seorang wanita, kata Syekhah Sultanah, kecuali dua orang. Yang pertama adalah Habib Abdurrahman As-Saggaf, dan yang kedua Syekh Abu Bakar As-Sakran. Dua orang ini aku coba mengejar kewalian mereka, namun aku tak sanggup. Namun selain daripada dua orang ini, semuanya berada di bawah aku. Seorang wanita, bukan seorang pria. Supaya kita tahu wanita pun bisa menjadi orang soleh. Wanita pun bisa menjadi para ulama. Ya, bukan rocker saja yang jadi manusia. Wanita juga bisa menjadi para ulama. Tamam. Asy-Syaikh Shawwaf pernah berkata menjelaskan bagaimana Syekhah Sultanah. Beliau mengatakan, "Hadhihi Syekhah Sultanah idza baghat ilmud dar ja'an nabi wasatad dar." Itu Syekhah Sultanah, salah satu kemuliaan beliau. Ini yang ingin kita sampaikan, apa yang dialami oleh Habib Abdurrahman Al-Idrus tadi. Syekhah Sultanah idza bagha ilmud dar ja'an nabi wasatad dar. Ketika beliau sudah jadi ulama, itu ulama-ulama yang laki-laki sekalipun, kalau nggak ada masalah yang tidak mereka tahu, mereka tanya sama Syekhah Sultanah. Jadi rujukan Syekhah Sultanah. Sampai dikatakan kalau ada permasalahan yang ditanyakan oleh Syekhah Sultanah yang Syekhah Sultanah nggak bisa jawab, itu dikatakan di dalam rumahnya Syekhah Sultanah ada satu kamar. Kamar itu khusus untuk Syekhah Sultanah bermajlis dengan Nabi Muhammad. Khusus Syekhah Sultanah untuk taklim sama Nabi Muhammad. Makanya kata Syekhah Shawwaf, beliau mengatakan, idza bagha ilmud dar, Syekhah Sultanah kalau pengen tahu ilmu yang beliau enggak bisa jawab, ja'an nabi wasatad dar, maka Nabi Muhammad SAW akan datang ke rumah Syekhah Sultanah, dan Syekhah Sultanah akan tanya langsung kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad akan menjawab pertanyaan Syekhah Sultanah. Ini yang dialami oleh Habib Abdurrahman Al-Idrus. Ketika beliau tanya, ada pertanyaan yang enggak bisa dijawab langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri diberi tongkat, disuruh pergi ke India. Pas pula kebetulan ketika itu India kan sampai sekarang banyak khurafatnya, banyak sihirnya, sedikit-sedikit sihir. Itu kan kalau yang kita lihat suling yang ular bergerak, itu kan mengikuti tradisinya Fir'aun di zaman Nabi Musa. Sehingga dikatakan ketika datangnya Al-Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri, tongkat itu juga berfungsi sebagaimana tongkatnya Nabi Musa alaihi salam. Ketika itu salah satu fungsi tongkatnya Nabi Musa adalah mematikan ular-ular atau sihir-sihir yang dibuat oleh penyihir-penyihir daripada Fir'aun. Singkat cerita, yang ketiga adalah Habib Abu Bakar bin Husain Al-Faqih. Itu yang di Tengku di Anjong, yang ada di kota di Kampung Jawa, di Pelanggahan di Kampung Jawa. Datang. Cukuplah kemuliaan yang kita rasakan sekarang. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, guru kita, itu dari tahun sebelum tsunami sudah minta gimana caranya aku bisa ziarah kepada Aceh. Bukan mau jumpa sama kita, bukan mau pergi ke Masjid Baitur Rahman, tapi mau berziarah kepada Al-Habib Abu Bakar bin Husain Al-Faqih. Tidak dikabulkan karena ketika itu pihak Jakarta mengatakan kondisi Aceh kurang kondusif.
karena perang yang terjadi dan segala macamnya. Tapi setiap tahun beliau datang ke Indonesia, Habib Umar, beliau selalu tanya, ada nggak tahun ini jadwal saya ke Aceh? Ada nggak? Tahun 8 nggak ada? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Sampai terjadilah di tahun 2010. Di akhir 2010 dikabulkan permintaan. Akhirnya Habib Umar datang ke Aceh berziarah kepada Al-Habib Abu Bakar bin Husain Al-Faqih. Dan kami mendengar langsung ketika beliau pulang balik ke Hadramut, beliau berziarah kepada Al-Habib Salim Syatiri, Sultanul Ulama yang memegang Rubat Tarim ketika itu. Al-Habib Umar menjelaskan salah satu bagaimana rehlah dakwahnya beliau di Aceh, di Indonesia. Beliau sampaikan beliau pergi ke Aceh berziarah kepada Al-Habib Abu Bakar bin Husain. Ketika itu Habib Umar mengatakan, aku harus pergi ke Habib Abu Bakar bin Husain ini. Kenapa? Karena aku sudah pergi berziarah kepada dua sahabatnya yang lain. Yang di Mesir aku sudah ziarah, yang di India aku juga sudah ziarah, yang di Aceh saja yang belum. Sehingga beliau ngotot dan akhirnya setelah berziarah beliau jumpa kepada Habib Salim. Nggak lama setelah itu, sebulan setelah Habib Umar datang ke Aceh, Habib Salim khusus minta ke Aceh, nggak mau buat majlis taklim, nggak mau buat acara, cuman mau ziarah kepada Habib Abu Bakar bin Husain Al-Faqih. Ini kita masa udah tinggal di Aceh sama sekali nggak pernah mau tahu atau nggak pernah mau ziarah kepada Al-Habib Abu Bakar bin Husain. Mereka dari Hadramut jauh datang. Dan mereka adalah ulama yang makamnya mereka adalah makam didatangin orang, bukan lagi mendatangi orang, tapi mereka masih mendatangi orang-orang yang mereka anggap mereka lebih mulia. Oleh hadza, Habib Bakar bin Husain Al-Faqih dikasih talam oleh Nabi Muhammad SAW dan dikatakan dulu orang-orang kampung Jawa, kalau mereka, Habib Bakar bin Husain ini seorang ulama besar, yang mana ketika itu banyak orang-orang datang kepada beliau. Kalau beliau lagi datang ke tamu banyak, beliau keluarkan talam, beliau taruh nasi. Itu satu talam nasi bisa yang memakan bisa sampai ratusan orang, nggak habis-habis. Tadi kami baru makan nasi pakai talam. Cuman 5 orang, sampai habis nggak tadi? 5 orang udah habis. Baru 5 orang udah habis. Enak kali pula. Ini 500 orang satu nampan nggak habis-habis. Hadzal Habib Abu Bakar bin Husain Al-Faqih. Dengan apa mereka dapat kemuliaan itu? Dengan mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah. Dengan mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah. Maka ada kemudahan untuk kita sekarang. Karena kitab Bidayatul Hidayah ini sudah mulai banyak terjemahannya, ada menyebar di mana-mana, dijual di mana-mana. Kalau ada di antara kita yang nggak bisa pakai bahasa Arab, beli terjemahannya. Ajak teman-teman kita, panggil satu orang ustadz yang bisa mengajarkan kepada kita, mensyarahkan kepada kita kitab Bidayatul Hidayah, belajar dengan mereka dan niatkan kita amalkan apa yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah. Insya Allah kalau sudah kita amalkan semuanya, mudah-mudahan Nabi Muhammad SAW datang kepada kita. Kalau sudah apa yang dilakukan di dalam kitab Bidayatul Hidayah dari awal bangun tidur sampai tidur kembali adalah yang dilakukan oleh Nabi dan kita praktekkan, maka bukan tidak mungkin Nabi Muhammad SAW datang kepada mimpi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merezekikan kepada kita, mengkaruniakan kepada kita agar kita dapat bermimpikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita akan membahas sesuai permintaan daripada panitia yang mana meminta untuk membahas daripada bahagian kedua daripada kitab Bidayatul Hidayah, yang mana bahagian pertamanya di dalam kitab ini pembahasan tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga di dalam pembahasan yang kedua, bahagian kedua di dalam kitab Bidayatul Hidayah adalah pembahasan tentang bagaimana untuk meninggalkan atau menjauhkan daripada maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin radhiyallahu ta'ala ankum ila anqal. Al-qismu tsani, bahagian kedua, al-qaulu fi ijtinabil ma'asi, perkataan-perkataan tentang bagaimana menjauhkan dari segala maksiat. Beliau mengatakan, i'lam anna ad-din syataran, ketahuilah bahwasanya agama itu dibagi daripada dua perkara, dua hal. Ahaduhuma tarkul ma'asi wal akhru fi'lut ta'at wa tarkul munahi wal asyad. Dua bahagian agama kita. Yang pertama adalah tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Dan yang kedua adalah fi'lut ta'at, mengerjakan ketaatan.
Dan beliau mengatakan watarkul manahi wal asyad. Meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih penting dan jauh lebih berat dibandingkan seseorang mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fata'ah yaqdiru 'alaiha kullu ahad. Orang berbuat taat itu insyaallah semua kita mampu untuk berbuat ketaatan. Wa tarku syahwat la yaqdiru 'alaihi illa siddiqun. Adapun meninggalkan maksiat, menjauhi syahwat, hawa nafsu, itu sulit dikerjakan oleh orang kecuali orang-orang yang sudah dicap oleh Allah sebagai orang-orang yang siddiq. Orang-orang yang betul-betul jujur di dalam beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mendapati maqam as-siddiqiyah, yang mana mereka makam siddiq ini disebut oleh Nabi Muhammad, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya di bawah para nabi dan para rasul, dan derajat mereka di atas para syuhada. Alladzina an'ama Allahu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Dikatakan Sayyidus Siddiqin, pemimpin orang-orang siddiq nanti adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana Sayyidul Mursalin adalah Nabi Muhammad, dikatakan Sayyidus Siddiqin adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-muhajir man hajara su' wal mujahid man jahada hawah." Orang yang hijrah, nah ini lagi ngetren kita nih, pemuda hijrah. Pemuda hijrah. Siapa itu orang yang hijrah? Man hajara su'. Mereka adalah orang-orang yang hijrah daripada perbuatan buruk. Itu baru namanya hijrah. Bukan hanya ngetrennya saja hijrah, hijrah, hijrah. Ayo buat komunitas hijrah.